Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidroterapi adalah satu cara atau cara terapi ya, pengobatan atau terapi kesehatan dengan menggunakan air. Nah, dalam hal ini kita fokus dalam hidroterapi ya. Mungkin ada di apa namanya di tetangga sebelah ya, menjelaskan mengenai terapi herbal. Di sini kita yang jadi pokok adalah hidroterapi. Kenapa? Karena air sangat mendominasi dalam tubuh kita seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang paling tepat adalah sekarang kita back to nature atau kembali ke alam. Itu kembali ke air. Kita diciptakan dari air, kembali kepada air. Nah, nah Bapak Ibu bisa kita lihat nih air dan kesehatan manusia hubungannya sangat erat sekali ya Bapak Ibu. Kenapa ini sangat erat sekali? Karena itu tadi bahwa manusia pun diciptakan dari air. Bahkan beberapa keterangan di dalam Al-Quran dinyatakan eh, ada beberapa ya lebih dari 100 sampai 200 kata air ya yang membahas mengenai air. Nah, bahkan di surat Al-Anbiya juga disebutkan di sini yang paling populer dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi di bumi ini atau di planet pun ya di dunia ini kalau ada kehidupan berarti di situ ada air seperti di bulan ya. Dulu kita mungkin ada kehidupan nggak sih di bulan, ternyata di bulan juga ada kehidupan, ada air juga gitu kan. Karena memang eh, sumber ya, di mana ada air di situ pasti ada kehidupan. Nah, pentingnya air ini Bapak Ibu, kita telah mendapatkan suatu pencerahan yang sangat bagus ya, keilmuan tentang air. Jadi air ini mempunyai sisi yang tersembunyi yang belum terkuak. Nah, alhamdulillah pada beberapa tahun yang lalu ada seorang kebangsaan Jepang yaitu Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti tentang air itu sendiri. Dengan penasarannya dia meneliti air, ternyata air itu mempunyai keajaiban. Dan hasil penelitian ini dibuatkan suatu buku ya, diantaranya ini The True Power of Water. Nah ini bahwa air ini memang benar-benar bisa menyehatkannya. Kemudian beliau berkeliling ceritanya ke Eropa mempresentasikan hasil penemuannya. Dan 2005 kalau nggak salah itu diundang ke markas besar PBB di New York di Amerika Serikat untuk mempresentasikan hasil dari penemuan. Karena udah terbit beberapa buku. Nah, di antara buku yang populer yang kedua ini namanya The Hidden Message in Water. Air dapat merespon ucapan dan kata-kata bahkan tulisan. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sering mungkin pernah ya, bukan sering lihat ada air yang didoakan kan. Itu memang luar biasa. Ada hasil penelitiannya. Memang berubah Bapak Ibu. Ya, karena apa? Air itu hidup. Dia itu makhluk juga gitu kan. Cuman bahasanya bahasa dia gitu kan. Hewan juga punya bahasa sendiri gitu. Jadi alam ini semua ada berubah, ada gerak itu hidup ya. Cuman dengan alamnya masing-masing. Nah, setelah diteliti, air ini memang benar bisa merespon. Nah, hasil penelitian sebagai berikut yang dipresentasikan di markas besar PBB. Nah, inilah Bapak Ibu. Ini air, nah, kalau dikata-katain kotor, itu luar biasa ya. Jadi bentuknya struktur molekulnya jadi rusak. Jadi kalau diminum itu ya kurang bagus untuk tubuh ya. Bahkan bisa sakit. Itu seperti itu. Nah, beda lagi dengan air yang seperti ini. Nah, air yang kedua ini adalah dikasih kata-kata yang baik. Kata-kata terima kasih, kata-kata cinta. Nah, ternyata dia benar-benar merespon hasil di foto menghasilkan gambar yang sangat bagus. Jadi berbentuknya seperti ini, heksagonal ya, bentuknya segi 6 dan unik gitu, bagus ya bentuknya. Beda dengan yang kiri yang dikata-katain kotor. Kemudian ini ada
Kalau air didekatkan dengan musik-musik metal, musik-musik keras, bahkan suara-suara bising gitu kan, itu akan rusak struktur molekulnya. Jadi kalau kita minum dengan apa namanya asal minum, kita bisa malah sakit. Minum air yang berstruktur kurang bagus gitu kan. Makanya di dalam Islam dianjurkan bahkan diwajibkan kalau minum itu baca dulu Bismillah itu untuk menetralisir Bapak Ibu. Itu dengan ucapan dengan doa kan Bismillah itu doa ya. Ada berdoa dulu sebelum minum. Mungkin di agama lain pun sama gitu kan. Ada tata cara untuk minum. Itu juga harus digunakan. Nah, untuk menetralisir air yang seperti ini, kena musik langsung rusak. Tapi dengan dibacakan satu kata-kata baik, Bismillahirrahmanirrahim, semoga air ini menjadi obat untuk kesembuhan penyakit saya. Nah, itu lebih bagus tuh seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini beda. Nah, musik-musik indah itu akan menghasilkan responnya yang bagus dari air. Nah, kemudian tadi kalau air sebelum dikasih doa, apalagi karena suara musik, orang bising kendaraan dan sebagainya, itu akan merusak daripada struktur molekul air itu sendiri ya. Tergantung di wilayah mana air itu berada. Nah, ternyata makanya diwajibkan untuk berdoa. Nah, setelah dikasih doa, ini berubah. Bahkan lebih bagus daripada merespon musik. Diberi doa karena apa? Karena ada kata-kata yang bagus, pengharapan, mungkin pujian terhadap Sang Pencipta kan gitu. Nah, ini menghasilkan yang luar biasa. Nah, ada satu lagi penelitian yang memang luar biasa ya. Di dunia itu cuma satu air ini, yaitu air Jam-Jam ya. Ini disebutkan para pakar bahwa air ini adalah air yang terbaik di dunia. Kenapa? Air ini mempunyai struktur yang luar biasa dan juga nggak habis-habis itu air. Padahal yang minum itu luar biasa banyak yang memakai, mengkonsumsi dan kebanyakan orang sehat. Sakit minum air Jam-Jam sehat. Kenapa? Yaitu tadi struktur molekulnya saja udah bagus ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mendengarkan, kan dia hidup ya air itu, merespon suara-suara lantunan ayat Al-Quran, doa-doa, puji-pujian, ya, gitu. Nah itu terrespon, makanya pas diminum itu menjadikan obat gitu. Tapi beda lagi kalau air ayat Jam-Jam yang dibawa dari sana, dari Mekah dibawa ke Indonesia, itu pasti udah berubah. Terutama dari pH-nya, ada apa? Strukturnya dan pH-nya berubah. Kenapa? Udah melewati tempat, jadi melewati batas waktu dan ruang, langsung ke Indonesia, terdengarlah suara-suara bising, suara lagi macam-macam gitu kan. Nah itu akan berubah. Nah, jadi tidak sama air yang di sana sama di sini. Mungkin kalau masih baru datang ya dari Mekah bawa air Jam-Jam masih bagus. Tapi kalau udah berapa lama dites udah kualitasnya menurun. Karena ya itu tadi dengan konsep air itu bisa merespon ya ucapan atau kata-kata bahkan tulisan. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus fokus dalam terapi ini karena ada suatu penemuan yang luar biasa ya tentang kesehatan. Jadi 70% sampai 80% tubuh manusia ini, tubuh kita ya terdiri dari cairan. Nah, kita ini manusia dewasa yang dianggapnya sama dengan cairan berjalan ya Bapak Ibu. Coba 70% kita cairan nih. Tulang daging itu hanya sekitar 20-30%. Jadi sangat penting sekali bagaimana orang supaya sehat. Jadi kuncinya adalah di air, di cairan tubuh. Kalau cairan tubuh kita tidak seimbang dalam ilmu kesehatan ya, tidak ada keseimbangan cairan tubuh, gitu kan, dengan berbagai organ. Misalnya ginjal 83% ya, tapi cuman ada isinya cuma 30%. Nah, itu kan bermasalah. Otak harusnya 83% cairannya. Ternyata agak kering, cuma 50%. Dan demikian, karena tubuh kita didominasi dengan air, kita kembali lagi ke air. Nah, bisa kita lihat di kandungan air dalam tubuh manusia. Nah, kalau masih bayi atau dalam janin, itu masih cairan. 100% malah cairan.
dibungkus ya cairannya dalam suatu masih janin. Nah setelah lahir udah mulai ada dagingnya, kan? Ada apa namanya tulang-tulang rawan mulai tumbuh. Nah, jadi 80% airnya sampai kita dewasa, air sampai 70%, jadi berkurang berkurang. Nah kalau lansia berkurang lagi, kadang-kadang kan kurang minum ya. Kita itu dianjurkan minum itu sesuai dengan anjuran ya konsep di kesehatan, yaitu jangan kurang minum ya. Itu bisa kekeringan, banyak masalah dengan kekurangan air minum. Nah, adapun nanti rumus untuk kebutuhan air minum kita bahas di belakang nanti setelah ini, dan kemudian kita lihat fungsi utama air ya. Nah, fungsi utama air ini kita bahas walaupun kita udah tahu ya, untuk menjaga suhu tubuh. Udah otomatis ya kalau kita kurang air, suhu tubuh kita bisa terlalu panas, bisa kan karena kekurangan air. Kemudian memperlancar pencernaan, udah otomatis ya kalau kita makan apapun terus tidak minum, tidak ada air gitu. Wah, jadinya gimana ya? Itu bisa susah buang air besar. Dengan susah air besar ngeden terus airnya apa? Timbullah wasir. Gitu kan. Nanti timbul yang lain-lain. Makanya air benar-benar mempunyai fungsi ya yang sangat utama, memperlancar pencernaan. Kemudian media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Jadi dia mengangkut nutrisi masuk ke dalam sel melalui darah. Kemudian membantu sistem metabolisme tubuh. Nah, organ-organ tubuh tidak akan bekerja maksimal kalau tidak ada air dalam tubuh kita, gitu kan? Atau kekurangan airnya, jadi akan tersendat. Kemudian memelihara kulit, otomatis ya kulit akan menjadi lebih bagus, lebih cerah, lebih berisi kalau seandainya airnya tercukupi. Nah, kalau yang kurang minum, nah, makanya nanti kita lihat apa rumusnya kebutuhan air minum, kita penuhi dulu kebutuhan air minum. Walaupun makan apapun, kalau air minum standar tidak terpenuhi, itu kurang mendukung untuk kesehatan. Kemudian yang keenam adalah pelumas sendi ya. Ya kita kalau kurang air minum, dewasa ya, udah lansia, kadang-kadang letak, letuk, itu kan tulang persendian diantaranya memang pelumasnya kurang gitu kan. Jadi air itu sebagai pelumas juga ya. Kemudian, nah kita mengenal air yang kita minum. Jadi kita harus mengenali dulu air apa yang kita minum. Nah, air ini ternyata ada dua jenis Bapak Ibu. Nah, di sini namanya AMDK, air minum dalam kemasan. Kalau zaman dulu mungkin udah nggak ada lagi AMDK ya, hanya air rebusan. Jadi secara umum air untuk dikonsumsi itu ada dua cara. Pertama direbus, kedua difilterisasi dengan pemilteran. Nah, yang kita bahas di sini yang dua ini yaitu yang sistem filterisasi. Itu yang difilter itu bisa dijual di supermarket, di tempat-tempat umum ya, swalayan, toko, warung gitu. Itu namanya jenisnya jenis AMDK. Karena yang direbus tidak ada yang dijual di warung, kecuali air teh, air kopi mungkinnya gitu kan. Jadi tidak ada satu apa namanya pabrik direbus dulu gitu kan, terus dikemas, enggak, itu akan boros. Dan kalau direbus itu hanya akan mematikan bakteri saja, percuma gitu kan. Jadi logam-logam berat itu tidak hilang Bapak Ibu karena tidak tersaring, tidak terfilter. Nah jadi sekarang karena zaman udah berubah, bukan berarti yang direbus nggak boleh, boleh, tapi kita harus tahu dulu gitu kan berapa kandungan logamnya. Gitu kan. Nah kita di sini belajar bagaimana nanti cara mengetes air. Nah, air bermineral. Nah ini ada dua jenis ya, air mineral. Jadi air yang mengandung mineral gitu kan. Nah ada lagi air yang non mineral atau demineral water ya, air yang tidak ada mineralnya. Jadi ada dua jenis ya Bapak Ibu. Kita kan awal-awal ya umumnya taunya air mineral. Ternyata ada air yang tidak ada mineralnya. Dan itu sekarang di swalayan atau diproduksi ya.
tidak sebanyak air mineral. Kenapa? Karena prosesnya mahal, lama dan lebih mahal, gitu kan. Jadi air non mineral itu disebut airnya air murni. Air murni atau air non mineral sama air mineral masing-masing punya kelebihan. Nah, kalau air mineral itu bisa dipakai untuk jangka panjang. Kayak misalnya yang banyak beredar lah merek A, B, C, D, mungkin Wale Mineral, Gunung, Club, dan sebagainya banyak ya. Merek-merek air, itu namanya air mineral. Nah, itu memang diperuntukkan untuk konsumsi jangka panjang kita pakai. Nah, sekarang ada air yang tulisannya RO atau reverse osmosis. Nah, itu yang diproses melalui RO itu akan menghasilkan air non mineral, air yang tidak ada mineralnya, Bapak ya. Nah, air yang tidak benar, kok bisa dibikin? Nah, itu disebut air murni. Bagus nggak? Bagus juga gitu kan. Untuk orang-orang tertentu. Nah, kalau air non mineral tidak dianjurkan untuk dikonsumsi jangka panjang. Berpuluh-puluh tahun, misalnya bertahun-tahun minumnya air tidak ada mineralnya gitu. Nah, itu tidak bagus gitu kan. Sebagaimana WHO menganjurkan tidak untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena kita akan kurangan mineral dari air ya. Walaupun memang mineral itu bisa didapatkan dari buah, dari sayuran. Tapi itu sewaktu-waktu. Tapi kalau air kan ada terus di tubuh ya. Nah itu masalahnya. Jadi air mineral, kalau air non mineral dikonsumsi terus, kita tidak tercukupi kebutuhan mineral dari air. Mungkin dari sayuran tercukupi ya, dari buah tercukupi. Apalagi kalau buahnya makannya jarang juga, sayuran juga kurang makan sayuran gitu kan. Terus air minum non mineral. Nah, udah komplit gitu kan, kekurangan mineral dalam tubuh. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi air mineral sama air non mineral. Ada yang suka nanya kan, bagaimana kan ada dijual, kenapa dijual? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau minum air non mineral diselang-seling, jangan terus gitu kan bertahun-tahun. Itu biasanya anak-anak kalau melahirkan itu giginya keropos, nah, kekurangan kalsium dari air. Makanya sangat dibutuhkan sekali pengetahuan tentang air ini. Jadi ada dua jenis yang menghasilkan air murni ya, dengan destilasi dan RO. Nah, yang dijual kebanyakan diproses dengan RO. Kalau destilasi biasanya dari air laut jadi air minum kan. Jadi air yang kotor menjadi air minum. Prosesnya memang agak lama ya dan membutuhkan biaya lebih daripada membuat air mineral. Dan sehat yaitu air yang bisa melarutkan nutrisi yang banyak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi tidak semua air Bapak Ibu ya bisa melarutkan atau mengikat nutrisi yang banyak, cuma sebagian gitu. Nah itu tadi tergantung airnya itu sehat apa enggak. Nah pemerintah telah menentukan hasil riset daripada timnya kesehatan dan ada satu peraturan bahwa ada syaratnya air minum yang baik dan sehat itu. Pertama, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau gitu kan. Nah ini kalau ada air misalnya kok disebut air mineral nih, beli misalnya di warung, kok ini agak bau atau kelihatan ada warnanya, kok agak keruh gitu kan. Itu jangan diminum. Karena gini ya Bapak Ibu, kita sering lihat ada yang air dijual baik di galon di botol kena sinar matahari itu. Karena taruh di luar kan, bahkan ada terang-terangan di luar gitu, kena sinar matahari. Nah itu akan tercemar. Jadi nanti akan muncul dari mikroplastiknya ya. Kemudian mobil yang ngangkut ya, ngangkut galon misalnya, ada yang kepanasan kan karena hawa itu. Nah itu sebetulnya ya itu tadilah resikonya seperti itu. Nah, sebaiknya kita mempunyai sendiri di rumah lah mesin. Itu kan lebih bagus, lebih steril. Nah, itu juga tidak mahal sebetulnya. Masih sekitar dapat lah yang bagus itu nggak harus puluhan aja, cuman 3 sampai 4 juta itu udah punya mesin air sendiri di rumah. Jadi nggak usah beli galon-galonnya gitu, nggak perlu lah gitu kan. Udah, dan itu perawatan sangat mudah.
seperti itu ya. Kemudian tidak mengandung mikroorganisme. Nah, otomatis kalau difilter itu akan tersaring Bapak Ibu. Mikroorganismenya tersaring juga. Nah, selain itu kalau difilterisasi biasanya di ujung proses di pabrik itu memakai yang namanya sinar UV untuk mematikan bakteri yang masih lolos. Nah, seperti itu. Kemudian tidak mengandung logam berat. Nah, kalau difilterisasi itu ada stepnya, urutannya dengan batu zeolit, dengan green sand, uh, dengan beberapa komponen ya, itu akan menyaring logam-logam berat. Jadi pas keluar itu udah berkurang. Jadi nanti mengikuti standarnya BPOM atau Dinkes ya. Nah, jadi itu akan lebih bagus. Tapi kalau direbus itu logam berat tidak hilang. Yang mati cuma bakteri saja gitu kan. Makanya disarankan terutama di kota-kota ya, kota-kota besar, mungkin masih di pegunungan masih bagus airnya ya, bisa langsung direbus, masih bagus. Nah, kemudian pH antara 6,5 dan 8,5 itu standar nasional Indonesia. Nah, dengan pH ini Bapak Ibu, kita nanti belajar kenapa harus kita terapi dengan air atau hidroterapi dengan air yang basah. Ini kan merujuk kepada peraturan pemerintah. Jadi 6,5 sampai 8,5. Nah, kita mengkonsumsi 8,5 atau 8, 7,5, 8, 8,1, 2, 3, 9,5 itu dalam jangka panjang sangat bagus. Kita akan jarang terkena dengan berbagai macam penyakit, gitu kan? Ya paling kalau kurang istirahat ya flu dikit, gitu, tapi hilang lagi. Tapi kalau kondisinya minumnya 6,5, nah termasuk air demineral itu di 6,5 walaupun asam sifatnya. Nah kita lihat TDS skala di bawah ini. Jadi satuan ukuran daripada TDS, partikel yang terlarut dalam air, itu namanya ppm atau partikel per mikron atau parts per million. Nah, di sini 0, 50 sampai 500. Jadi batas maksimum air TDS-nya 500. Tapi itu ya sudah apa namanya? Udah ditinggalkan lah yang 500 gitu kan. Bahkan air minum AMDK itu pemerintah mengizinkan biasanya di bawah 170 TDS-nya. Nah, di sini nih hard water sini. Nah, apalagi kalau kita minum air TDS-nya di bawah 100. Nah, usahakan kita jangan terjebak dengan merek-merek air ya. Mohon maaf ya. Kita kalau udah tahu, kita harus memilih TDS yang lebih rendah. Misalnya, merek A di swalayan, pas dicek TDS-nya, pokoknya TDS-nya 150. Tapi ternyata ada tetangga punya depot air, pas dicek TDS-nya cuma 70, 80. Ya itu lebih bagus pilih itu, gitu kan. Jadi udah mahal, rentan untuk terjadi kontaminan karena TDS-nya tinggi gitu. Nah itu tadi. Jadi pilih air yang TDS-nya lebih rendah. Nah TDS yang lebih rendah lagi untuk bagus untuk terapi yang digunakan dengan metode hidroterapi ini yaitu di bawah 50. Yaitu yang ada di bawah 50 adalah air-air yang demineral, tidak ada mineralnya, gitu kan. Jadi air kosong. Nah, itu lebih bagus karena kita akan teteskan mineral gitu. Jadi kita kasih mineral. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk air minum yang baik. Jadi kita usahakan mendapatkan air minum yang TDS-nya lebih rendah. Tapi usahakan juga jangan yang asam. Itu. Itu harus rendah tapi minimalnya netral. Kita lihat, nah apakah tubuh kita asam? Nah, jadi keasaman cairan tubuh ini ada 3 tingkatnya, asam, netral, dan basa. Netral angka 7 di tengah nilainya. Jadi tingkat keasaman atau pH ya, ini pH yang tadi TDS, yang sekarang pH. 2 alat ini, indikator ini sangat penting untuk kualitas air ya dan keamanan air. Nah sekarang mengenai pH, air sendiri punya pH, cairan tubuh juga sama punya pH, sama juga asam, netral, basa. Air minum juga sama. Nah, kalau kondisi kita dalam kondisi asam,
itu untuk kesehatan kurang baik. Makanya orang-orang sakit, orang kanker, diabetes, kolesterol, obesitas, jantung, darah tinggi, mah, penuaan diri, kurang gairah, radang sendi, stroke dan lain-lain, itu berada dalam kondisi tubuhnya, cairan tubuhnya asam. Bagaimana caranya supaya sembuh? Ya pertama, langkah pertama, makanya hidroterapi ini digunakan, seimbangkan dulu cairan tubuh, barulah diobatin yang lain gitu kan. Nah, obatnya nggak perlu pakai obat kimia juga bisa deh, dengan herbal akan lebih aman kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, langkah pertama akar permasalahannya betulkan dulu kondisinya. Nah, kalau kita tidak dibetulkan dulu, nanti udah berobat, baik herbal ataupun apa, mas sembuh pakai herbal ini misalnya kan, atau pakai obat kimia, nanti muncul lagi, muncul karena apa? Karena dasarnya akar permasalahannya tidak dibetulin dulu. Gitu. Nah, makanya kita penting sekali itu membahas atau mempelajari tentang hidroterapi. Hidroterapi ini akan menterapi dengan cara mengembalikan keseimbangan pH cairan tubuh ke sehat, yaitu di 7,3 sampai 7,6, kurang lebih di situ. Nah, pH darah sendiri adalah 8, Bapak Ibu. Kalau kita posisinya di asam, otomatis darah akan kekentalan viskositas ya, kental darah, gitu kan. Apa namanya, numbuh plak-plak dalam darah kan gitu kan. Jadi banyak macamnya. Nah, sekarang kondisi kita itu kebanyakan di kondisi sub sehat atau di kondisi netral. Karena kondisi yang sehat, keseimbangan pH cairan tubuh yang sehat adalah 7,3 sampai 7,6 kisarannya. Itu jarang sekali orang sakit itu kalau di 7,3 7,6. Gitu. Nah, kalau yang netral itu kita namanya subsehat. Subsehat ini gini, seperti kita sekarang bisa bekerja, bisa kegiatan apa-apa, tapi ada pegal-pegal, ada suka sakit kepala. Nah, itu berarti kan ada itu di kondisi subsehat. Kelihatan sehat, tapi sebetulnya tidak sehat-sehat amat gitu. Ada yang belum muncul penyakitnya, ada yang sudah muncul, ada yang udah tanda-tanda kan seperti itu. Nah, itu ada kondisi di subsehat. Nah, itulah Bapak Ibu mengenai tingkat keasaman cairan tubuh ya. Kemudian apa permasalahannya? Ternyata setelah diteliti, nah, ada Dr. John Harvey Kellogg ini menyatakan pada dasar 90% penyakit itu berawal dari usus. Nah, dari usus ini nih. Nah, dapat dipastikan orang-orang sakit pasti ususnya kok kotor. Kalau ususnya bersih, itu jarang terkena penyakit. Nah, coba kita lihat. Ini hasil daripada foto ya, foto usus sehat nih. Ini biasanya ini menggunakan X-ray ya dengan endoskopi. Ini bisa ketahuan nih, endoskopi. Nah, untuk usus sehat bersih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kita udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun bisa seperti ini. Toksin kotor. Kalau ibarat saringan atau paralon ya, pembuangan air di rumah udah banyak ini kotoran nempel. Nah, ini udah penyerapan nutrisi ke tubuh udah berkurang. Sehubungan dengan faktor-faktor kesehatan dari makanan, minuman, kurang istirahat, gitu kan, kurang olahraga misalnya. Itu sangat mempengaruhi polusi udara, polusi air. Nah, kemudian toksin yang mengerak. Nah, kalau dibiarkan terus, makannya goreng-goreng dan sebagainya, dan tanpa kita mendetoks, karena makan buah kurang, makan sayur kurang, akhirnya toksin mengerak. Nah, mengeraknya kemudian makin parah lagi, toksin mengendap dalam usus, akan muncul parasit nih, hidup nih. Nah, ini yang 1, 2, 3 toksin mengerak terus muncul parasit, ini pasti orangnya akan sakit-sakitan. Gitu kan. Tinggal nunggu waktu, kalau belum sakit, nah, udah nunggu nih mau muncul kapan gitu kan. Nah, ini ada satu contoh gambar ya, foto ya, foto itu. Nah, ini foto usus. Nah, kebetulan ini foto usus saya sendiri waktu di endoskopi. Alhamdulillah, wasilahnya minum air yang bersifat basah bertahun-tahun saya, gitu kan. Iman, ini kelihatan bersih Bapak Ibu. Cuman memang waktu itu saya memang terlalu berlebihan. Setiap hari kan
minumnya memang air alkali gitu. Harusnya diselang-seling gitu kan. Nah ini bersih. Karena saya merasa kurang nyaman waktu itu diperiksa, nah itulah ada sedikit karena kita terlalu hampir ke alkalosis ya gitu kan. Tapi memang jarang terjadi ya Bapak Ibu. Nah, ini nih, ini bersih bersih kayak usus anak kecil. Coba dibandingkan dengan ini ya. Ini dewasa. Nah, usia saya sekarang udah berapa ya? Udah 59. Nah, nah berapa tahun yang lalu masih di usia 50-an. Ini usus saya alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut nih kita lihat ya. Dengar videonya tentang usus ya. Terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita Ya, kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi video ya mengenai usus. Nah, jadi usus itu perlu kita bersihkan dulu. Jadi pertama itu sebagai pondasi itu makanya kita harus mengkonsumsi yang bisa mendetok itu alkabes ini luar biasa ya sangat aman ya, tidak membuat jadi toksik atau menimbulkan penyakit baru ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nih kita uh, menyadur dulu ya melihat pendapat para pakar dunia ya yang tidak dilakukan lagi pada praktisi kesehatan dunia merekomendasikan dan menyatakan bahwa di antara dokter Ingrid ini Anda tidak memerlukan biaya pengobatan yang mahal dengan berbagai efek negatif. No, Mas kalau dengan obat-obat pasti ada efek negatif. Kalau dengan apa namanya air alkali tidak ada efek toksik ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu bukan seperti obat karena memang bukan obat. Nah, untuk mengembalikan kesehatan. Nah, itu kan memberi faedah yang antioksidan yang sangat tinggi. Jadi saya dikasih tahu sama salah satu dokter holistik, ahli holistik, Bapak tahu nggak rajanya obat? Ah? Di sini saya punya rajanya obat. Apa itu? Antioksidan. Nah, obat Alkabes ini adalah mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Nah, itu bisa dipraktekkan.
Nah, itu biasanya nanti di kelas khusus ya bagi teman-teman saudara-saudara yang belum ikut kelas khusus, silakan ikut kelas khusus, mendaftar di admin, mempunyai toolsnya atau alat-alatnya untuk praktek ya. Jadi ada 3 sesi Zoom ya khusus gratis untuk yang punya alat. Itu ada kelas khusus ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dengan pendapat atau ini eh, Dokter Ingrid ya. Tadi tidak memerlukan biaya banyak. Kemudian Felicia Drari ini punya klinik di Amerika ya, berpuluh-puluh tahun memakai air alkali, luar biasa perkembangannya. Ternyata dia mengajak dan menganjurkan untuk minum alkali di mana saja, kapan saja. Bahkan dia berpendapat bahwa teknologi ini, alkali ini, akan mengubah para dokter pada pasiennya menggunakan air alkali. Gitu. Dan sangat membantu sekali. Kita itu membantu para medis ya, orang-orang sakit. Karena rumah sakit mungkin banyak, para medis banyak, tapi penyakit banyak. Nah, kita sekarang bantu supaya bagaimana walaupun rumah sakit banyak supaya yang sakit itu turun, nah, dengan tidak ada resiko yang berarti gitu, karena dengan tidak memakai obat. Kemudian Daniel Reed ini juga sebagai ahli juga mengenai pengobatan. Nah, kemudian minum air kali satu cara yang baik gitu. Nah, bisa mengalir dari otak, semua toksin itu bisa keluar Bapak Ibu. Beliau mengatakan melatosin dari mulai otak bahkan cairan dalam tubuh semua itu bisa keluar. Makanya kalau minum alkali, kalau yang badannya terindikasi ada sesuatu yang tidak beres, pasti akan ada keluhan tuh yang namanya healing crisis ya. Proses penyembuhan ya bahasanya. Itu akan terasa, ada yang pusing, ada yang gatal, ada yang bengkak, macam-macam. Maka harus tahan lah gitu kan. Kalau kuat, kalau nggak kuat diturunkan dosisnya. Nah, Dokter Susan juga sama. Ini ahli-ahli ini saya udah menemukan lebih daripada 30 ahli ya yang membahas mengenai dari berbagai disiplin ilmu ya, ada ahli nutrisi, ahli herbal, dokter umum dan macam-macam, peneliti. Nah, kita hanya ambil 4 saja sebagai sampel untuk penguatan kita bagaimana pentingnya itu air alkali atau air bersifat basa. Ini sangat baik untuk tubuh, mengalirkan asam tubuh, nah mampu menyuplai elektron bebas. Jadi ya bisa menghambat radikal bebas. Luar biasa ya untuk membuat tubuh mengatasi penyakit jantung, stroke, kekebalan tubuh untuk penyakit-penyakit lainnya. Ini yang menyatakan seorang ahli ya. Dosen dan ahli nutrisi juga. Ini jangan coret-coret dulu ya, ke pencet kali ya. Nah, kemudian terakhir ada pendapat dari Dr. Theodore. Dengan nama-nama penyakit begitu banyak sekarang, obat banyak, penyakit banyak, rumah sakit banyak, yang sakit banyak, nama-nama penyakit pun yang aneh-aneh banyak gitu. Itu semua kata beliau tidak penting. Karena itu semua akarnya sumbernya sama gitu kan. Di mana? Akar masalahnya ada limbah jaringan dalam tubuh. Itu toksin tadi. Jadi berbagai gejala segala udah puluhan tahun kita punya toksin cukup banyak dalam tubuh, makanya rentan terjadi sakitnya. Kondisinya cairan tubuh kita jadi asam. Nah, seperti itu Pak Ibu. Jadi kita sangat tepat sekali mempelajari atau mendalami mengenai hidroterapi ini. Karena kita bisa membuat tubuh kita sehat tanpa obat. Dan kita merujuk ke berbagai pendapat para ahli-ahli ya, pakar-pakar dunia. Mungkin di Indonesia kurang banyak ya, ada beberapa yang mengeluarkan penelitian, tapi tidak sebanyak di luar negeri. Nah, Bapak Ibu, kita menginjak ke pH indikator ya. pH indikator ini adalah seperti tadi ya, di tubuh manusia ada asam, netral, basa. Nah, air yang kita konsumsi juga sama, cairan atau air. Ini ada 3 jenis, asam, netral, basa. Nah, rentangan skala untuk pH itu 0 sampai 14. Kalau TDS ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, sampai 100 sampai 500 itu kalau TDS. Kalau pH tidak, hanya 0 sampai 14. Jadi kalau TDS jangan pakai 0, ya TDS itu 1, 03, 004 misalnya kan. Itu tidak pakai koma. Nah, kalau ini biasanya
2,3, 7,3, 7,5, 8 itu pakai koma. Nah, ini asam. Nah, asam itu dari 7 ke bawah itu asam. 7 ke atas basa. Jadi mulai basa lemah, menguat, menguat, menguat. Nah, kita pakai di pH 9 untuk terapi ya. Sesuai dengan apa namanya yang dianjurkan atau diizinkan oleh BPOM ya. Nah, itu. Jadi khusus untuk alkali itu sampai 9,7 itu ada izinnya tertentu ya untuk memproduksi air seperti ini. Nah, kemudian netral. Nah, kita kan sering minum air netral, padahal kondisi tubuh kita asam. Jadi kita tidak bisa mengkatrol menjadi basa karena ini cuma netral gitu. Makanya kita beralih dengan air yang basah bisa mengkatrol yang asam menjadi naik ke netral dan bahkan ke atas netral 7,3, 7,6 itu sehat. Nah, di sini lihat kopi, alkohol, soda, roti, daging, keju, pasta, susu, teh, jus, jeruk, ikan, dan lain sebagainya itu kondisi asam. Kita konsumsi. Nah, ini maaf nih, jangan coret-coret dulu ya, mengganggu yang lain. Nah, kemudian dengan adanya kita mengetahui indikator ini, kita akan lebih berhati-hati lagi gitu, atau kita bisa memilih masih air yang bagus gitu kan untuk dikonsumsi untuk kesehatan. Nah, ini ada pH tester, nanti ini bisa dites. Nah, ini asam, airnya seperti ini. Nah, ini netral, biasanya warna seperti ini hasilnya nih. Nah, makin biru, makin biru, makin biru sampai ungu. Nah, itu adalah air basah. Jadi seperti ini. Jadi ada indikasinya asam, netral, dan basah. Nah, hidup sehat dengan minum air alkabes, air plus alkabes. Betul Bapak Ibu. Jadi bisa menghidro air, bisa menjadi air alkali yang sangat potensial hidrogennya itu cukup bagus. Jadi kita bisa menjadikan tubuh kita sebagai dokter bagi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Membuat keseimbangan pH cairan tubuh termasuk darah. Nah, apa sih alkabes ini? Sama enggak? Kan ada ya yang tetesnya juga banyak ya. Ada yang air perak misalnya kan, atau ada propolis, itu berbeda. Nah, kalau ini khusus untuk kenaikan basa, mineral basa ya, yang sangat dibutuhkan tubuh. Jadi tidak memakai yang lain-lain. Baru nanti setelah seimbang atau dalam menuju keseimbangan, disuplailah nutrisi dengan herbal-herbal yang luar biasa bagus gitu kan. Terus apa terbaik lah gitu. Kebetulan PTB sudah menyediakan beberapa herbal ya, banyak ya. Itu yang memang benar-benar sangat bagus, sudah teruji ya manfaatnya dan kualitasnya. Nah, ini alkabes ini dari apa sih dibikinnya, karena yang nanya juga ya. Ini kan ada kalsium, ferrum, magnesium, zinkum, natrium, jenis-jenis garam tuh natrium dan lain-lain. Nah, tidak semua dibuka di umum ya, karena ya kalau formula biasanya ada yang niru-niru gitu kan. Nah, tapi secara umum ini ditulis seperti ini. Nah, kalau secara detailnya pasti dilaporkan ke Badan POM. Dan eh, hampir rata-rata ini susah untuk mendapatkan namanya izin POM ya untuk semacam ini gitu kan. Nah, alhamdulillah nih Alkabes ini luar biasa. Jadi mendapatkan izin dari BPOM ya, Badan Pengelolaan Makanan ya. Ini luar biasa ya Bapak ya. Karena ada beberapa produk ya yang mirip-mirip pas diajukan itu kan zatnya bagus tapi yang dikeluarkan beda gitu kan. Tapi kan tidak bisa terpantau ya. Nah, kita bisa coba keamanan daripada alkabes ini dan tidak mengandung kimia bisa dicoba ditetes di kulit, tidak gatal, tidak panas gitu kan. Bahkan di bawah yang sensitif saja, di bawah lidah ya, tidak melepuh. Tapi coba produk lain. Jangan coba-coba ya. Tetes sama tubuh sejenis ini ya, sejenis ini. Nah, itu panas, panas, melepuh. Nah, itu kan. Ya itu tadi ya. Jadi alhamdulillah kita punya produk yang luar biasa ya. Jadi kandungan aslinya seperti ini.
zatnya. Jadi tidak ada zat-zat kimia dan sebagainya yang membuat kita malah merusak tubuh ya. Jadi tidak ada unsur toksiknya ke dalam tubuh. Nah, keunggulan alkabes seperti apa? Nah, seperti inilah. Alkabes itu membuat air biasa menjadi luar biasa. Air asam menjadi alkali. Air non mineral menjadi air mineral. Nah, seperti itu. Dengan adanya alkabes. Kemudian bisa membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Oh, kok bisa? Nah, karena dalam tubuh kita air dominasi 70%. Betulkan dulu keseimbangan pH cairan tubuh kita. Jadi menyeimbangkan pH cairan tubuh dan mengandung pH alkali adaptif. Nah, ini yang susah nih untuk mendapatkan air alkali adaptif. Banyak produk-produk ya, mungkin air yang udah jadi ya dibotolin itu alkali misalnya. Dan tidak semuanya adaptif. Nah, untuk memperdalam mengenai adaptif, antioksidan dan sebagainya, itu ada di kelas khusus ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang belum ikut kelas khusus, ikut kelas khusus dan hubungi admin. Nah, itu nanti ikut Zoom 3 kali, 3 sesi ya Zoom gratis untuk membahas lebih mendalam lagi. Nah, kemudian mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh, oke, memiliki hidrogen aktif, ya, memiliki negatif, ion hidroksil ya, untuk mencegah kerusakan sel DNA dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima. Jadi kalau kita mau olahraga, minum air itu 1 botol dulu, wah, langsung olahraga itu beda Pak. Bapak Ibu coba deh, misal mau sepak bola atau mau tenis meja atau tenis lapangan, coba minum dulu sebelumnya. 200 ml tambah 1 tetes. Beda Pak hasilnya. Seperti itu. Nah, ini ada dosis dan aturan minum. Nah, kita udah membuat suatu aturan ya, berdasarkan pengalaman tim dari kita ini udah merumuskan seperti ini. Jadi dibagi dua, pencegahan dan penyembuhan. Penyembuhan ini ada penyakit apapun, nah pakailah yang seperti ini dosisnya. Bangun tidur siang, malam menjelang tidur. Kemudian kanker tumor nih bisa 5 kali. Ya, tumor, kistamium, sejenis-jenis itu. Nah, kalau gagal ginjal, nah beda lagi. Ini karena tidak bisa memproses ginjal itu saringannya udah rusak ya, udah nggak berfungsi, jadi hanya ditetes di bawah lidah saja. Nah, nanti ada SOP-nya ya Bapak Ibu. Nah, air dievaluasi Bapak Ibu kalau udah minum 3 hari kok nggak ada ini. Jangan-jangan airnya air rembusan gitu kan, atau air sumur, atau jangan-jangan pH-nya belum alkali kan gitu. Bisa jadi Bapak Ibu kalau kita tidak punya alat, main tetes aja. Namanya kita tetes. Pada itu belum alkali kita pakai terapi, ya nggak apa-apa gitu, nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Nah, dia evaluasi 3 hari, 7 hari, ya, bila perlu nanti ketahuan nih pengen cepat nih. Berarti pakai suplemen tambahan gitu kan, itu lebih bagus, lebih cepat lagi. Karena apa? Karena tubuh kita itu nutrisi gitu kan, untuk perbaikan, contoh perbaikan sel beta pankreas misalkan, tidak bisa hanya mengandalkan alkabes gitu kan. Alkabes itu bukan segalanya gitu kan. Tapi kalau tidak pakai alkabes akan terkendala nantinya gitu kan. Nah, setelah seimbang baru tuh masuk nutrisi. Makanya perlu yang namanya bisa ditambahkan kalau diabetes dengan diabait gitu kan. Kalau untuk secara umum bisa dengan Ridwan Bos dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di katalog ya. Katalog ada tuh. Nah, sesuaikan. Jadi sebetulnya bisa menentukan sendiri dilihat dari kebutuhan. Nah, kemudian kita ini oksidasi sel. Jadi gini Bapak Ibunya. Karena alkabes ini mempunyai antioksidan yang cukup tinggi, dia bisa menangkal radikal bebas. Nah, kerja radikal bebas gimana? Radikal bebas itu sebuah elektron yang kehilangan pasangannya. Nah, kehilangan pasangannya, jadi dia merusak sel. Nah, ini merusak sel-sel ini. Karena tidak ada pasangan yang ngambil sel dari sel kita. Tapi karena alkabes antioksidan, dia masuk jadi pasangannya, dia aman, nggak merusak. Nih. Jadi bisa menangkal radikal bebas. Nah kalau antioksidan seperti ini, nah radikal bebas seperti ini gambarnya. Bisa hancur sel kita. Nah orang sakit itu adalah kerusakan dalam jaringan sel kita gitu. Nah dengan adanya alkabes tanpa obat bisa meminimalisir itu dan bisa menangkal radikal bebas. Kemudian mengapa alkabes dibutuhkan oleh tubuh, organ dan jaringan sel yang lainnya. Nah alkabes bekerja sangat cepat
cepat Bapak Ibu dalam menghidrasi sel serta menghantar nutrisi ya, agar fungsi sel bekerja secara optimal. Nah gitu. Jadi jika kita sakit, pada dasarnya ada bermasalah pada sel yang rusak karena serangan dari radikal bebas. Jadi saling ketersambungan ya, dari mulai makanan masuk ke usus, nah usus bermasalah, nah 90% berasal dari usus ini. Hanya yang lain-lain tuh merembet. Apalagi kalau udah kena diabetes ya, diabetes udah ada kerusakan di pankreas gitu. Karena akibatnya kalau dikasih obat biasanya kan untuk didoping ya supaya si beta pankreas itu memproduksi insulin yang lebih banyak. Nah itu cara-cara kerja obat. Nah kita nggak seperti itu, kita berusaha memperbaiki itu gitu kan. Jadi bukan memaksa si organ untuk bekerja keras, tapi kita regenerasi, memperbaiki. Nah, human gas menyeimbangkan kadar asam tubuh, membantu proses penyembuhan. Otomatis ya Bapak Ibu, ini banyak penyakitnya segala macam. Bahkan ya kita kadang ada yang iseng-iseng nyoba gini, oh ternyata bagus, oh print. Dan memang sangat aman Bapak Ibu. Apalagi yang sakit tinggi, udah kemana ditetesin aja langsung, ternyata hilang sakitnya, alhamdulillah gitu kan. Jadi penting sekali setiap rumah itu paling tidak ada alkabes untuk pertolongan pertama, untuk pengobatan kan bisa untuk serbaguna. Jadi satu tetes sejuta manfaat kan. Itunya. Nah ini ada rumus kebutuhan air secara umum seperti tadi dikatakan bahwa kita harus mengkonsumsi air itu benar-benar harus apa namanya sesuai ya dengan apa yang dibutuhkan tubuh. Jangan kebutuhannya satu hari 3 liter tapi minumnya cuma seliter. Nah itu otomatis akan bermasalah bagi tubuh gitu kan. Nah, seperti itu. Nah makanya kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena ada porsinya ya Bapak Ibu. Nah porsinya seperti itu. Jadi berat badan kali 30 mili. Nah, itu yang dibutuhkan. Contoh nih, 67 kilogram kebutuhan air, berarti 67 kali 30 mili atau 30 cc. Hasilnya kebutuhan air minum Bapak Ibu ini yang berat badan 67, ini kebutuhannya 2 liter. Nah, kalau kita minum cuma sehari seliter atau salah itu kekurangan. Akan timbul masalah-masalah kesehatan. Pertama, kita cukupi dulu kebutuhan air minum kita. Nah, cara membuat pH bagaimana? Nah, membuat pH air alkes gampang, 1000 mili atau 1 liter cukup 1 tetes. pH 7. 600 mili 1 tetes, pH 8 sampai 8,5 gitu kan. Nah, ini yang bisa dipakai jangka panjang 600 mili tambah 1 tetes sampai 2 tetes. Ini sangat bagus loh, berketerusan. Saya bertahun-tahun minum air basah. Dan jarang terkena penyakit. Bahkan waktu COVID pun saya aman-aman aja gitu kan. Kita ada kurang enak dikit, hajar dengan pH kan. Minum pH 2 tetes. Akhirnya kan alhamdulillah aman. Saya sekeluarga nggak apa namanya, nggak ada yang di apa namanya pasin, nggak ada. Kemudian 300, 200 nih, 200 mili 1 tetes pH 9,5. Nah, untuk terapi sebaiknya menggunakan pH 9 sampai 9,5. Dan 200 mili sama 1 tetes. Atau ada juga yang menambahin 2 tetes itu di 9,5-nya sampai 9,7, masih dalam kondisi apa namanya mengikuti aturan itu kan. Paling tinggi 9,7. Karena luar biasa Bapak Ibu, alkabes ini dikasih berapa TTS pun itu tidak akan melebihi pH-nya dari 9,7 karena udah dengan teknologi baper digunakan di situ. Jadi tidak ada, cuman tinggal mineralnya yang banyak. Makanya untuk semprot itu 100 mili 10 tetes, pH-nya pasti 9,7 Pak. Nggak nyampe pH 14 gitu. Tapi untuk penyembuhannya mineralnya itu lebih banyak gitu Pak. TDS diukur dengan TDS, pasti TDS-nya akan sampai berapa ratus, nggak masalah karena untuk bukan diminum gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian pencegahan, nah tadi 600 sampai 1 sampai 2 tetes. Nah, ini bisa jangka panjang dipakai terus. Insya Allah nih penyakit-penyakit yang belum calon-calon penyakit itu akan timbul dengan terdeteksi karena begini,
Alkabis ini sifatnya scanning, mencari tuh mana dulu nih yang rusak, yang lain nih ketahuan, udah scanning, cleansing, dibersihkan tuh, di detox. Oleh itu baru seimbangkan. Nah itu fungsi seperti itu. Jadi itulah cara kerjanya si Alkabes ini atau air alkali yang dibikin dengan Alkabes, karena akan menghasilkan air alkali yang adaptif. Untuk pengetahuan lebih mendalam nanti bisa ikut kelas khusus ya, saya ingatkan, biar lebih mendalam nanti ada yang nanya, ada yang itu, jadi pemahaman makin bagus ya, jadi bisa mensosialisasikan dengan benar. Air yang direkomendasi, nah ini air yang direkomendasi Bapak Ibu, seperti tadi, airnya air non mineral, nah seperti yang ini. Nah ini berlaku untuk air non mineral atau demineral. Dalam hal ini yang sering kita uji karena banyak di lapangan, misalnya bukan iklan gitu kan. Kleo itu memang mudah didapat ya, di seluruh Indonesia bisa ya dapat. Jadi dengan air, syaratnya air demineral. Kenapa harus demineral? Karena mineralnya dikasih dari Alkabes, mineral yang fresh, yang masih segar gitu kan. Jadi yang diperlukan ada air non mineral. Tapi kalau udah air mineral dikasih mineral Alkabes, dicampur aduk, nanti akan bahkan bisa terjadi kontaminan, tidak cocok gitu, tidak sinkron. Makanya pas ditetes harus, untuk mencapai dapat warna ungu atau pH 9 itu bisa 6 tetes gitu kan, untuk air mineral ya. Tapi kalau untuk air Leo misalnya, air non mineral, cukup 1 tetes udah pH 9. Nah itulah kelebihannya, bedanya. Jadi kalau air mineral dikasih Alkabes akan tercampurnya ya, campur aduk lah itu kan, jadi kurang optimal. Yang digunakan adalah air demineral. Seperti itu. Dosis anak nih. Nah, ini kalau anak nih ada dosisnya. Tetap menggunakan rumus 30% dari berat badan. Itulah kebutuhan anak. Misalnya 10 kilo berat badan anak nih. Berarti kali 30 mili, 300 mili kebutuhan minumnya. Nah, alkalinya 30%. Tinggal ngitung aja lah. Seperti itu. Mudah ya, mudah. Nggak rumit. Cuman karena belum tahu saja. Nah, dosis bayi, bayi boleh minum. Boleh. Bahkan masih dalam kandungan pun boleh minum ibunya gitu kan. Nah itu diminum akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Biasanya yang sudah-sudah, yang ada beberapa testimoni, apalagi di luar, itu bagus, lebih bagus IQ-nya, lebih cerdas, lebih ini, kemudian dari postur-postur tubuhnya orang tuanya lebih bagus lagi gitu kan. Kalau ibu hamil meminum air alkali yang adaptif ya. Dan yang biasanya suka mual-mual kalau lagi hamil ya, itu malah enggak gitu kan. Nah, ada pengalaman, nah testimoni dari Pak Andri ya, Pak Andri istrinya, saya kan mual-mual, suka muntah gitu kan, mual-muntah. Nah, setelah meminum dengan Alkabes ini, dengan air alkali, sama sekali tidak ada rasa mual. Nah, di sini ada untuk luka ya, untuk luka bengkak gatal untuk bagian luar lah. Jadi 100 mili tambah 10 tetes Alkabes. Untuk spray wajah, 5 tetes, 100 mili tambah 5 tetes. Rambang mata, yaitu 300 mili tambah 3 tetes. Berarti kan 100 mili 1 tetes. Untuk di telinga, nah cukup nanti dimasukkan, diteteskan ke cotton bud, baru dimasukkan, dibersihkan ke telinga, ke dalam, ditahan gitu kan. Biar nggak. Nah itu luar biasa Bapak ini, apa namanya, untuk pemakaian luar ya, ini ada ininya. Yang mau screenshot juga silahkan. Nah seperti ini luar biasa untuk wajah Bapak Ibu. Beda biasanya orang yang membersihkan wajah biasa dengan cairan asam ya. Memang untuk membersih itu bisa asam, bisa basah. Nah masing-masing ada kelebihannya, bahkan mungkin ada kekurangannya. Nah biasanya kalau dengan asam tuh, muka kita kan asam nih, karena kurang bersih dikasih lagi asam yang bersih. Tapi itu saja cuma membersihkan. Tapi kalau dengan air yang bersifat basah, bukan hanya membersihkan, tapi dia meregenerasi sel, bahkan mengencangkan kulit gitu kan. Karena mengandung anti aging untuk menghambat penuaan dini. Gitu kan. Kita bisa tes untuk anti aging ini.
apa namanya, bahkan ketumbuhan ke daun yang layu aja ditaruh di air pH 9 alkabes itu seharian bisa mengembang. Tapi itu pakai air biasa. Layu 1 jam tuh layu seperti itu. Jadi sangat penting, sangat bagus nih untuk spray wajah. Biasanya dilakukan malam kalau udah bersih-bersih make up, ada semprot. Nah, pertama langsung di lap pakai tisu, tisu wajah. Terus disemprot lagi yang kedua, biarkan sampai kering. Lakukan itu coba sebulan, lihat nanti perkembangan kulit mukanya. Ini lebih cerah, lebih lebih kenceng gitu. Seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa cara-cara atau untuk pemakaian luar. Nah, kemudian banyak sekali, nah ini harus diketahui tentang detoxnya. Ini otomatis karena tadi sistemnya scanning, cleansing, dan balancing, itu untuk ini pasti akan terjadi ada yang detox itu mual, pusing, nyeri, gatal, ada bisul-bisul, meriang, demam, ada buang air terus, ada keluar darah, macam-macam itu. Tergantung si tubuh tidak bisa sama. Karena kondisi tubuh kita itu beda-beda. Walaupun sama-sama misalnya nih, si A penyakitnya sakitnya diabetes, ini diabetes. Itu berbeda. Yang ini udah kena ke matanya, yang ini belum. Nah, tapi kenapa? Jantungnya kena misalnya kan gitu. Jadi sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Nanti yang terjadi setelah minum Alkabes, jangan khawatir gitu kan. Karena itu bukan toksik, bukan menimbulkan penyakit baru gitu kan. Itu lagi proses. Proses dari scanning tadi ke setek. Nah, ini puyeng kepala pusing udah tidurin aja dah. Kalau bisa nahan dosis itu cepat hilang. Misal, tapi kalau diturunin misalnya atau apalagi nggak minum lagi, nah itu repot gitu kan. Kalau diturunkan dosis yang harusnya sakit kepalanya 2 jam hilang karena harusnya diturunkan bisa sampai besok sakit kepalanya. Nah seperti itu, jadi bisa panjang gitu. Makanya kalau tahan, kalau kuat tahan, mau minum. Bahkan ada yang nekat tambah lagi dosisnya ya kan. Karena lebih cepat gitu. Tapi tidak disarankan. Yang normal-normal aja lah gitu kan. Udah tahan aja. Gitu. Seperti itu ya. Nah ini detox itu satu hal yang biasa ya untuk di tubuh. Karena kita itu banyak kotoran-kotoran toksin yang sudah puluhan tahun menumpuk seperti tadi lihat di video tadi. Nah dan ini khusus untuk gagal ginjal ya. Jangan disamakan karena apa? Karena dia ginjalnya sudah tidak berfungsi. Gitu. Bahkan dokter pun udah memberikan batasan, biasanya dikasih batasan cuma 600 ml sehari misalnya kan, berarti cuma 1 botol aqua tanggung ya, itu hanya untuk boleh sebanyak itu minumnya. Karena apa? Karena tidak bisa memproses bekerja untuk menyaring air itu di ginjal itu udah rusak. Nah kita akan berusaha bagaimana yang rusak itu bisa tumbuh lagi sebelum total 100% gitu kan, bisa numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi. Nah, insya Allah dengan adanya Alkabes ini luar biasa ya. Ada yang kemarin tuh cuci darah 4 kali seminggu, sekarang udah 2 kali turun turun gitu. Ini harus sabar lah. Kita memasukkan penyakit ke tubuh udah puluhan tahun ya. Dari umur berapa toksin toksin masuk masuk dikeluarkan enggak. Nah sekarang di apa namanya terapi dengan Alkabes, sehari pengen selesai, seminggu pengen selesai gitu kan, sebulan pengen selesai, relatif Bapak Ibu. Jadi harus harus sabar. Sebagaimana kita sabar mengkonsumsi obat-obatan udah puluhan tahun sabar gitu kan, istiqomah. Coba istiqomahnya dengan yang ini gitu kan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian, nah evaluasi tadi, coba misalnya, oh saya ini nih, jangan-jangan air yang digunakan belum alkali, jangan-jangan air yang digunakan air rebusan, jangan-jangan minumnya cara minumnya salah, jangan-jangan tidak berdoa lagi kan gitu. Itu berkaitan. Jadi usahakan kita kan sebagai seorang muslim yang muslim, usahakan sambil duduk menghadap ke kiblat kalau memungkinkan, baca bismillah, lebih bagus lagi dengan berdoa, meyakinkan diri kepada Sang Pencipta. Ya Allah, mudah-mudahan misalnya dengan wasilah minum air Al-Kabes ini Engkau berikan kesembuhan atas penyakit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah minum seteguk pas alhamdulillahirobbilalamin.
teguk lagi, Bismillahirrahmanirrahim, teguk lagi sampai 3 kali. Coba lakukan seperti insya Allah Bapak Ibu. Jadi secara syar'inya kita jalankan, secara kesehatannya kita jalankan gitu. Insya Allah akan lebih baik, akan lebih sehat. Gitu kan. Karena Allah maha, maha penyembuh gitu kan. Gitu. Bukan Al-Kabis penyembuhnya gitu. Hanya wasilah saja. Nah ini ada indikasi atau gangguan kesehatan, ini bisa dilihat daripada, karena tadi kan Al-Kabis itu bisa scanning ya. Nah, salah satunya nih, salah satunya. Nah, kalau ditetes misalnya atau diminum kok pahit nih, kok sepet nih, kok amis, kok manis, kok asam. Nah itu, oh pedas. Nah ini ada, kita silakan mau di screenshot atau nanti bisa ikut ada di grup ya. Ini hanya indikator, misalnya contoh manis. Nah ini pasti ada gangguan di pankreas, tapi belum tentu pankreasnya udah rusak, belum tentu diabetes kan gitu kan. Jadi gangguan. Tapi kalau tidak di minimalis, tidak di scanning dari sekarang, tidak terscanning dan tidak dilakukan cleansing dengan alkabes, nanti akan muncul saat muncul. Oh ternyata kemarin akhirnya begini. Misalnya amis ya, gangguan pada kulit, ginjal, kurang tidur, saraf otak lelah, stres, nah itu dia akan agak bau nih setelah minum air itu. Nah ternyata kalau dibiarkan, nanti ini yang gangguan ini bisa muncul beneran gitu kan. Bisa kena stroke misalnya, bisa kena stres, bisa muncul gitu kan. Nah makanya Alkabis ini luar biasa ya, mempunyai sistem. Prinsip kerjanya adalah scanning, cleansing, dan balancing. Seperti ini hanya indikator saja ya, bukan menentukan bahwa si A itu sakit itu. Cuma ada kegangguan di situ. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, ini untuk bagaimana dengan Alkabes ini kita melihat sebagai antioksidan. Nah, benar nggak nih? Nah, coba dites. Bisa nggak merubah pH dari air biasa menjadi pH yang bisa pakai terapi atau terapi biasa. Nah, ini kita lihat videonya ya, Bapak Ibu silakan disimak. Nah, itu Bapak Ibu cara mendeteksi atau mendemokan untuk memperlihatkan bahwa alkabes itu bisa membuat air menjadi air biasa menjadi air alkali, bahkan air asam menjadi air alkali. Kemudian yang kedua tadi bagaimana cara bekerjanya sebagai antioksidan. Tadi diteteskan zat kimia ya, itu betadin. Dan ada yang nanya, kalau dengan pengawet pewarna ya beda. Kalau betadin itu kan mengandung zat oksidator. Gitu. Jadi lawannya antioksidan. Itu jadi sangat efektif kalau dengan betadin. Tapi kalau dengan pewarna itu bukan oksidator gitu kan. Jadi tidak kena gitu. Karena fungsinya adalah uh, oksidasi, melawan oksidasi. Antioksidan itu antinya. Nah, oksidannya itu adalah diakibatkan dari zat popidon iodin yang ada dalam betadin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nah, kita lihat nih ada apa namanya testimoni ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini testimoni ini adalah namanya Pak Hasim ya dari Kalimantan nih. Ini kebetulan nih Pak Andi sendiri yang menangani ini ketemunya dikasih air Alkabes ya di Bandung, ketemu di Bandung dalam satu acara. Nah beliau itu mempunyai keluhan atau penyakit 14 obat yang dimakan selama 8 tahun ini. Bahkan udah susulin, pasang ring, komplit lah. Bagaimana sih kalau 14 obat ya berarti 14 penyakit. Nah sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya dan bisa dipahami ya, bisa menambah wawasan, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang banyak.